Bertemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis data pembatasan PPKM level 3 di sektor usaha. Oke, kepada Ibu Apriliani, apakah menurut Ibu ini semua terlambatnya gerakan pemerintah ini untuk kepentingan ekonomi? Ya, menurut saya dilema buat pemerintah. Karena di satu sisi bicara kesehatan, tapi di sisi yang lain tidak mau mengorbankan ekonomi. Karena biar bagaimanapun memang apa yang dikatakan Pak Abraham benar, UKM kita ini sudah setengah mati gitu Pak. Jadi memang saya setuju apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Karena memang kebutuhan ekonomi itu tidak bisa di lockdown lagi. Karena begitu di lockdown maka ekonomi itu akan jatuh seperti pada saat Delta Pak. Nah oleh karena itu yang perlu dilakukan pemerintah adalah definisi level 3 itu yang mungkin perlu diperjelas. Di lockdown akan jatuh, tapi kalau diterusin akan jatuh juga. Artinya begini, kalau seperti sekarang itu paling tidak ada kegiatan ekonomi. Dan yang menarik Pak, itu data menunjukkan masyarakat kita itu lebih optimis dibandingkan pemerintah. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Omikron ini lebih ringan sehingga aktivitas di mana-mana kalau kita lihat tetap jalan dibandingkan pada saat Delta. Nah ini adalah langkah bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana di setiap tempat-tempat umum itu pemberlakuannya itu yang sebenarnya harus diperketat. Nah saya setuju bahwa pemerintah daerah itu harus dilibatkan. Saat ini karena semuanya itu ada di pusat, pemerintah daerah menganggap bahwa itu urusan pusat. Akhirnya di tempat-tempat umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menjadi tidak concern oleh pemerintah daerah. Apakah di sini ada ketidaksinkronan? Contoh, katanya Omikron dari luar negeri, tapi Bali dibuka. Gimana itu? Nah itu yang memang perlu diperbaiki karena menurut saya jangan sampai ada bandara yang dibuka ada yang tidak gitu ya. Harus disamakan karena kita ingin melihat bahwa kalau ini memang berasal dari luar harusnya kita punya sikap yang jelas terhadap hal tersebut ya. Supaya ekonomi domestik ini tetap tumbuh gitu karena ini kan asalnya memang dari luar gitu ya. Nah yang kedua memang di dalam peraturan-peraturan ini memang harus diperjelas karena banyak sekali bahkan saya mengalaminya gitu ya. Ketika membuat kegiatan karena tidak jelas akhirnya kita batalkan. Nah akhirnya kita kena berapa persen terhadap yang kita undang gitu kan. Nah itu kan menjadi cost buat kita untuk hal tersebut gitu. Nah, jadi di sini terjadi konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan ekonomi. Betul. Mana yang harus dikedepankan? Nah menurut saya kalau kita melihat tadi dampaknya sebenarnya tidak seperti Delta, sebenarnya kan memang tidak perlu ada lockdown dan seperti ini perlu dilakukan tetapi definisinya yang lebih jelas. Karena kalau sekarang misalnya kayak tadi 75% tapi harus level 2 misalnya yang sudah divaksin. Itu agak susah gitu ya. Menghitung-hitung karyawannya yang seperti itu tuh agak susah gitu. Jadi definisinya harus lebih sederhana sehingga orang itu bisa mendefinisikan lebih jelas level-level tersebut. Jadi menurut Ibu tidak bisa dipilih salah satu, harus dipadukan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi. Betul, menurut saya ya. Pak Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina melalui Zoom. Pak Hendri, apa kabar Pak? Pertanyaannya adalah, apakah harus pemerintah daerah harus menunggu pemerintah pusat dan apakah tindakan pemerintah ini sudah tepat? Ya, selama ini kan memang aturannya demikian, Bang. Jadi PPKM itu memang pemerintah daerah menunggu dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat ada koordinatornya, koordinator Jawa Bali dan non-Jawa Bali waktu itu. Nah, tapi memang Bang, penanganan Omikron ini pemerintah mengulang lagi apa yang mereka lakukan pada Delta waktu itu. Yaitu program manajemen penuh kebingungan gitu Bang ya. Jadi kenapa saya katakan penuh kebingungan? Jadi di satu sisi ada keinginan untuk menganggap Omikron ini lemah, tapi di satu sisi juga ada keinginan untuk meningkatkan ekonomi seperti tadi apa yang dikatakan oleh Bu Apriliani. Saya masih ingat betul PPKM level 3 sempat diutarakan oleh Pak Luhut jelang Nataru waktu itu di awal-awal Desember kalau nggak salah. Terus kemudian dibatalkan. Nah, ini menurut saya merupakan hal yang waktu itu sempat terjadi guncangan juga. Kenapa mau Nataru kemudian PPKM level 3-nya dibatalkan? Dan satu hal lagi, setelah Nataru kemudian pemerintah menetapkan PTM, pendidikan tatap muka. Nah, itu menurut saya pembelajaran tatap muka yang harusnya ditunda dulu sebentar untuk melihat efek Nataru itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah, langsung saja pembelajaran tatap muka pada awal
pembelajaran atau tahun ajaran baru di 2022. Ditambah lagi, pada saat Omikron sedang tinggi-tingginya, kemudian ada kebijakan membuka pintu masuk dari luar negeri, Bang Hotman. Ini mestinya begini loh, saya tuh heran deh sama pemerintah. Pemerintah itu kan sudah punya catatan keberhasilannya. Don't change the winning policy lah. Jadi artinya vaksin, kemudian tutup pintu masuk luar negeri sementara, kemudian jaga jarak, PPKM dan lain-lain itu harusnya segera dilakukan. Tapi kan ini tidak dilakukan sama sekali, berlandaskan pada ini tuh Omikron baik-baik saja atau lebih ringan daripada Delta. Tapi dampaknya adalah penyebaran Omikron yang luar biasa tingginya. Nah ini kan membuat pertanyaan juga, apakah pemerintah sengaja melakukan ini semua atau pelonggaran-pelonggaran terhadap PPKM penyebaran Omikron ini karena ada beberapa kegiatan internasional atau ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa daerah yang memang memicu kerumunan. Kemudian perayaan Imlek kemarin yang lagi-lagi juga memicu kerumunan. Belum lagi akan ada MotoGP sebentar lagi di Lombok yang memang saya yakin pasti juga akan memicu kerumunan. Jadi Anda berpendapat kebijakan pemerintah ini tidak tepat atau tidak sinkron atau pelin-pelan atau bagaimana? Bingung, Bang. Mereka ini kebingungan mau menetapkan yang mana. Karena begitu satu ini diperketat, maka beberapa kegiatan akan tertunda dan memang imbasnya bisa kemana-mana. Misalnya MotoGP ya. PPKM level 3 misalnya ditetapkan atau kemudian naik menjadi level 4 misalnya. Nah, kegiatan MotoGP ini kan jadi 50-50 bisa dilakukan atau tidak. Bayangkan saja kalau pintu luar negeri itu tidak dibuka, maka para pembalap tidak bisa datang. Nah, kemarin kan para pembalap sudah bisa datang dan kemudian diterapkan kebijakan travel bubble kemarin. Terima kasih. Mereka tidak boleh keluar. Terima kasih Pak Hendri. Pak Abraham, itu benar nggak kata Pak Hendri itu bahwa dibukanya bandara itu gara-gara adanya kegiatan internasional di Indonesia? Tidak. Jadi sebenarnya pemerintah itu memiliki kebijakan itu yang berbeda dari masing-masing daerah. Jadi perlu diingat Indonesia itu ada 34 provinsi, ada 514 kabupaten kota. Jadi kegiatan apapun itu akan mengacu pada level PPKM di daerah tersebut. Nah, tapi di daerah kan tidak ada bandara internasional, harus melalui Bali atau melalui Jakarta. Betul. Ada kebijakan namanya travel bubble. Jadi yang masuk itu tidak berinteraksi dengan orang-orang yang di luar daerah bubble tersebut, sehingga tidak ada penularan dari yang ada di dalam bubble tersebut dengan masyarakat yang di luarnya. Jadi menurut Anda dibukanya bandara internasional bukan karena adanya kegiatan internasional di Indonesia? Misalnya balap dan sebagainya. Dibukanya beberapa titik bandara internasional karena kita melihat bagaimana terkendali Omikron di dalam negeri. Jadi perlu kita lihat. Ternyata kan menggila bukan terkendali. Makanya karena Bang Hotman tadi kan lihat angka kasus. Belum tadi melihat atau mengkaji bagaimana angka keterisian rumah sakit. Maka kalau kita bandingkan. Jadi menurut Anda Omikron sudah menggila atau tidak? Belum. Saat ini kondisi masih terkendali. Untuk itu kita jangan panik, Pak. Jangan panik kita. Ya. Kalau kita tuh panik berlebihan, mall kita tutup, restoran kita tutup, yang menderita kan saudara kita yang nafkahnya sehari-hari, Bang. Makanya pemerintah itu tidak bisa mengambil kebijakan dengan rasa takut atau panik. Pemerintah itu ketika mengambil kebijakan harus berbasis data, sains, serta pakar. Tadi Bang Satrio bilang, don't change winning policy. Nah, mindsetnya nggak kayak gitu, Bang Hotman. Ini perlu diketahui bahwa Omikron itu berbeda daripada Delta. Ibarat kata kita main bola, lawan kita formasinya beda, ganti formasi, masa kita yang 4-4-2 terus? Nggak bisa gitu dong. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa sekarang ini kita menghadapi lawan yang berbeda. Untuk itu strategi yang harus kita lakukan tidak boleh sama. Jadi Bapak mengatakan jangan panik karena belum begitu serius. Bukan, ini serius. Tapi jangan panik. Tapi jangan panik karena situasi masih terkendali. Jadi ini udah masalah serius ya? Ini serius, Bang. Pak Trubus, kata jangan panik itu tepat nggak? Harusnya panik masyarakat.
Ya. Panik karena apa? Karena kenaikannya cukup drastis loh. Artinya ini eksponensial kenaikannya sehingga masyarakat melihat bahwa penularan ini cukup luar biasa. Artinya ini situasinya ngeri-ngeri sedap gitu loh di masyarakat. Nah karena itu tentu harusnya kebijakannya harus dirubah. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Abraham bahwa ada strategi yang harus dirubah. Karena itu saya rasa penggunaan PPKM juga sudah nggak tepat lagi untuk Omikron ini. Jadi harusnya bagaimana? PPKM menurut Bapak tidak tepat. Harusnya bagaimana? Harusnya pakai ini apa namanya sebut apa micro lockdown saja. Artinya micro lockdown. Jadi ditutup untuk tempat-tempat yang memang dikategorikan ada apa namanya gejala atau orang yang terpapar. Jadi ditutup. Misal kalau RT RW yang melakukan apa di Indonesia bisa diterapkan micro lockdown? Nggak mungkin di Bekasi, di daerah pemukiman yang sangat padat, mana mungkin Pak? Bisa saja dalam konteks tertentu bisa karena memang tinggi. Buktinya Krukut sudah bisa melaksanakan beberapa wilayah di Jakarta. Jadi menurut Bapak PPKM level 3 terlalu ringan atau maunya micro lockdown? Iya, menurut saya terlalu ringan harus untuk tingkat yang lebih tinggi. Artinya pada saat penularannya tinggi. Karena menurut Bapak situasi sudah sangat serius. Iya, situasinya sudah sangat serius. Oke, kita istirahat dulu, kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Hot Room.